Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apakah kalian hari ini sehat semuanya? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Harus diberi kesehatan. Kalian harus tetap semangat ya di pandemi ini, meskipun pembelajarannya daring seperti ini, kita belum bisa luring karena PPKM terus diperpanjang. Jadi jangan bosan untuk mengikuti, kemudian tugas-tugas tetap dikerjakan, pasti classroom atau yang lain. Ya, jadi Pak Adin juga mengingatkan, tadi pagi Pak Adin tuh berangkat ke sekolahan lewati pasar gitu. Ya astagfirullahaladzim, pasarnya sangat ramai sekali, banyak yang nggak pakai masker. Keluar main, boleh main, tapi jangan, tetap patuhi protokol kesehatan, masker kalau bisa double, bawa hand sanitizer, kemudian selalu cuci tangan. Yang penting kalian jaga kesehatan gitu. Itu ya anak-anak? Iya Pak. Ya bagus. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang jenis alat dan bahan. Ya, dulu kalian kelas 1 sudah pelajaran kalkulasi grafika, kalian sudah belajar tentang bahan, belum alat, dan baru mengenal bahan. Dulu pernah saya jelas. Ya, coba Pak Nafi. Ya Pak. Sebutkan Pak, bahan satu Pak untuk offset Pak. Oh, tinggal Pak. Bahan, coba satu aja. Yang Kertas Pak. yang kertas, bagus. Tuh. Sebelum nanti, jadi kalian nanti akan belajar alat dan bahan. Alat ini harus disediakan untuk pelajar, untuk persiapan cetak. Jadi nanti materinya adalah cetak offset. Nanti kan ada, ini materinya teknik cetak. Ya, teknik cetak nanti ada beberapa teknik, ada teknik cetak offset, ada cetak sablon, ada cetak tinggi, cetak dalam. Nah, nanti dulunya beda-beda. Nanti yang guru saya nanti dengan cetak offset, nanti dengan Pak Hanafi nanti di jam-jam, kalau nggak salah itu jamnya nanti setelah ini sama. Terus kemudian alat dan bahan itu harus disediakan. Karena apa? Ini wajib. Sediakan dulu. Kalau kita nggak menyediakan alat dan bahan, nah kita mau ngapain gitu? Kalau kita mau bekerja, mau cetak, ya kita harus menyiapkan alat dan bahan. Sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa. Nah, silahkan pimpin berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah Pak. Ya, terima ya. Sebelum kita mulai, saya sudah kirim link di Google Classroom. Silakan kalian buka Classroom-nya nanti setelah pembelajaran hari ini. Sekarang juga boleh kalau bisa dibuka, silakan dibuka untuk apa namanya absensinya. Saya akan coba tunjukkan absensinya terlebih dahulu. Nah, ini kelihatan ya? Silakan dibuka. Email kasih wajib, nanti tanda isinya harus sesuai. Kalau ini salah nggak bisa. Contohnya seperti ini. Nah, ini salah. Kemudian kelas berikutnya. Dan di bawahnya ada nama dan kelasnya. Gitu. Udah paham ya? Untuk absennya ya, nanti bisa diisi. Ya Pak. Ya, bagus. Nanti saya cek di terakhir. Oke. Siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Bagus. Oke, saya akan coba share
Ya, saya share PPT-nya. Silahkan dilihat, dipahami. Nanti kalau kalian mau bertanya, boleh raise hand dulu ya. Raise hand dulu, nanti kalau sudah raise hand, nanti saya persilakan untuk bertanya. Tidak perlu saya nanti di tengah-tengah nanti Pak, saya mau tanya. Saya akan apa namanya? Kan? Sampai ya? Kita akan belajar jenis alat dan bahan cetak offset lembaran. Nah, kompetensi dasar yang apa? Yang kompetensi dasar apa yang kita akan pelajari? Yang pertama, dan bahan cetak offset lembaran. Yang kedua, memilih alat dan bahan cetak offset lembaran. Indikatornya menjelaskan jenis alat cetak offset lembaran, yang kedua menjelaskan jenis bahan cetak offset lembaran, memilih alat cetak offset lembaran, dan terakhir memilih alat dan bahan cetak offset lembaran. Ini maksudnya memilih bahan, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengenal alat dan bahan cetak offset lembaran. Kedua, memahami. Nah, tujuannya yang terakhir adalah dapat menggunakan. Nanti kalau kalian sudah mempelajari ini, oh itu tuh alatnya. Apa nanti kalian bisa dan fungsi alat dan bahan dan dapat menggunakan. Tadi manfaat bisa menggunakan untuk cetak offset lembaran. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang alat terlebih dahulu. Alat atau istilah bahasa Inggrisnya tool adalah benda atau peralatan yang perkakas yang memudahkan pekerjaan manusia sehari-hari. Ya, yang dipakai setiap hari itu alat. Gitu. Nanti kalau yang habis pakai gunakan. Kalau kita contohnya mau memotong pisau. Nah, alat apa yang dibutuhkan untuk cetak offset? Yang kunci pas ya. Siapa yang belum pernah lihat kunci pas ini? Siapa yang belum? Pasti kalian sudah pernah lihat semua. Di rumah pasti sudah punya juga, meskipun ukurannya ada nggak? Ada yang belum punya nggak? Punya Pak, di rumah. Iya pasti punya. Nah di situ ada ukurannya. 8, 9, 10, 20 berapa? 20-an gitu. Paling kalau di rumah adanya paling 10, 11, 8, 12 gitu. Nah, kunci pas ini kalau digunakan di mesin cetak itu yang dibutuhkan untuk mesin cetak yang kita punya sekolah itu rata-rata 10 sampai 10 dan 13. Nanti fungsinya ada di video. Nanti di akhir PPT ini nanti saya tayangkan video. Nanti kalian itu loh kunci pas fungsinya buat apa. Nah, yang 10 dan 13. Ukuran 13 itu jarang. Kalau di Indonesia itu jarang yang baut yang menggunakan ukuran 13, paling 12 gitu. Kalau 13 itu jarang. Kenapa kok 13? Ya karena mesin kita dari bautnya ganjil, jadi harus 13. Nanti fungsinya saya tunjukkan gimana. Alat yang kedua ada kunci L. Ya, kunci L. Nah, ini kunci L ini adalah kepala baut yang berjorok ke dalam lubang. Jadi gunakan yang posisinya tersembunyi gitu loh. Biasanya itu baut-baut yang tersembunyi 22 mili. Ya, ini adalah satu set. Gambar itu adalah satu set kunci L. Itu ada segi 6, ada bintang gitu. Yang biasanya bintang jarang. Bintang itu biasanya untuk sepeda kalau nggak salah. Tapi kalau kunci L itu banyak yang digunakan motor, kemudian rumah
Jadi kalian harus di rumah harus menyediakan ini untuk perbaikan motor itu harus ada. Karena kenapa dinamakan kunci L? Karena bentuknya huruf L. Ya, lanjut. Nah, ada kunci T. Nah, kunci T bentuknya seperti ini. Kunci T itu ujungnya kepala soket segi 6, sama seperti kunci pas, cuma ini seperti kunci ring, ya. Cuma ini bentuknya seperti huruf T, gitu kan? Ada kakinya, hurufnya T. Dua bagian yang atas itu untuk pegangan. Biasanya juga lebih apa ya? Kalau buka itu lebih presisi, lebih enak. Kalau bautnya itu kencang, dibuka pakai T, ini lebih bagus, tidak merusak baut. Nah, ini fungsinya buat apa kalau dicetak? Nah, itu untuk membuka silinder plat. Jadi ada baut yang tersembunyi. Nanti videonya saya tunjukkan di akhir. Kunci T, ada alat bantu yang namanya pengungkit. Yang bawah ini kelihatan ya. Yang bawah ini namanya pengungkit. Pengungkit fungsinya buat apa? Untuk membuka plat. Untuk membuka plat. Nah, yang gambar 3 ini banyak nanti dimasukkan. Itu buat mengungkit. Ada di atas sama di bawah. Ini di bawah tidak ada kodenya, berarti ada hanya di atasnya saja. Ini yang 3 ini buka, namanya alatnya pengungkit. Ada ini, kalau nggak ada ini ya nggak bisa buka plat. Itu. Jadi biasanya mesin ini kalau kita beli baru, kalau hilang Pak, hilang harus bikin lagi, karena nggak ada yang jual pengungkit ini. Alat selanjutnya, setelah ada pengungkit, kemudian alat selanjutnya adalah tang. Nah, tang pasti kalian sudah tahu, di sini ada macam-macam tang. Ada tang kombinasi. Digunakan untuk apa? Mencekram atau megang komponen yang akan dibuka dengan cara diputar bagiannya. Biasanya ini kalau pas mesin trouble harus. Kemudian, nah ini ada alat ukur macam-macam. Ada kira-kira berapa ya nanti? 10 kalau salah. Yang pertama ada pH meter. pH meter ini adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur pH atau keasaman atau kebasahan suatu cairan. Nah, ini yang dibutuhkan berapa untuk nyetak itu? Di sini yang butuhkan pH-nya itu 4,8 sampai 5,5 pH-nya. Jadi kalau air standar itu kan 7 sampai 8. Kemudian nanti dicampur dengan bahan, nanti bahan dijelaskan di bahan, kemudian diukur pakai ini pH meter. Sesuai dengan yang ukuran 4,8. Nanti cetakan kotor, kemudian kok nggak bersih ya, diputar tintanya kok nggak bisa bersih. Nah itu karena apa? Bisa saja pH airnya nggak sesuai. Besar. Jadi harus diukur dulu. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong ini untuk mengukur roll tinta, ya, roll tinta, roll jilat dan lain-lain. Itu harus diukur. Karena apa? Itu ada ukurannya. Roll itu ada, setiap mesin itu ada ukurannya. Oh, roll ini kok enggak. Nah, itu sudah alat. Dulu ada pertanyaan dulu untuk alat. Oke, enggak ada. Lanjut ya. Kita ke bahan sekarang. Yang pertama ada tadi Mas Hanafi tadi di awal, bahan apa? Kertas. Wah, keras sekali tadi. Bagus sekali. Kertas. Yang pertama ada kertas. Kertas di sini itu ada dua model, yang kertas yang tidak dilapisi atau uncoated dan kertas yang dilapisi coated. Pasti kalian sudah pernah lihat juga HVS yang burem, yang dipegang itu sedikit kasar, itu namanya kertas tidak dilapisi, mempunyai pori-pori sehingga mempunyai daya serap tinggi di tintanya tadi, serap tinta yang tinggi. Contohnya apa? HVS, kertas HVS. Pasti kalian sudah pernah pegang. Nah, kemudian ini ada kertas dilapisi coated, kertas yang permukaannya halus, mengkilap. Sama di buku kalian pasti sudah ada juga, buku tulis itu yang mahal, jangan yang murah-murah. Yang murah-murah ya kertasnya pasti. Tapi kalau yang dilapisi itu biasanya kertasnya yang depan melicin itu loh, kayak kertas foto,
namanya istilahnya art paper. Apa ya? Bukan banner, itu loh, poster. Nah, poster atau leaflet. Menggunakan art paper seperti itu. Yang dalam itu HVS uncoated, dan yang sampul itu yang kertas dilapisi atau coated. Itu kertas, yang itu tadi berdasarkan bentuknya ya. Nah, sekarang bahan kertas lagi. Kemudian bahan selanjutnya ada tinta CMYK. Ya, ini tinta ini cyan, magenta, yellow, K. Bahasanya tidak hitam, ya, bahasanya tetap cyan, magenta, yellow, K black, ya, black di sini hitam, black. Nah, ini yang biasanya dipakai di perusahaan, yang kita sekarang pakai itu mereknya ini. Nih yang sering dipakai, ya, sekitar 380 sampai 400, ya, berbeda-beda karena ini setiap ukuran setiap warna harga. Selanjutnya bahan plat. Nah, dia ada yang bilang plat. Ini tadi yang diukur ya, ini ada ini gambar plat. Ini yang sudah jadi platnya. Kemudian yang bawah ini yang belum, ya. Nah, plat ini ada yang CTP atau CTP. Yang konvensional itu yang dibuat manual, ya. Dibuat manual, nanti ada materi sendiri untuk membuat plat, ya. Kemudian yang CTP itu yang menggunakan komputer, kemudian di print, kemudian keluar sudah jadi seperti ini. Kalau pakai yang konvensional itu yang pakai itu Pak Gintoro itu masih ngalamun. Sudah sarapan belum? Sudah Pak, sudah sarapan Pak. Fokus malah sarapan malah. Jangan ngantuk ya. Fokus sini. Banyakan tugas ya. Ya namanya siswa itu ya tugas harus dikerjakan, ya. Tugasnya. Ya Pak. Kalau main beda lagi, main bukan tugas ya. Ya, main Pak. sama tugasnya banyakan main, game terus tugas dikerjakan gitu ya. Kembali lagi ya, fokus ini Mas Fauzi juga fokus. Pas ya tadi Mas Hanafi terus yang jawab. Sampai mana tadi ya? Gara-gara Mas Bintoro ini saya jadi mari kan kembalikan lagi. Nah ini ya, bahan selanjutnya ada plat cleaner, warnanya putih ini botol. Kalau di perusahaan itu susu, padahal nggak boleh diminum ya. Ini namanya kalau di perusahaan itu istilah lihat anak-anak PKN. Plat cleaner kalau istilah mereknya itu sifat hidrofilik dan non-imek area yang telah mengalami oksidasi ringan. Jadi untuk membersihkan tinta di plat ini biasanya. Ini juga berbagai macam merek dan harga. Harganya ada yang 30, 50. Kayak apa ya? Kayak balsam ya. Dia ada fungsi sendiri-sendiri. Salah selanjutnya ada namanya kain majong atau gombal atau kain perca ya. Kain majong ini untuk membersihkan tinta, oli, debu. Kemudian ada puder atau bedak. Nah, ini contoh gambar. Tadi fungsinya biar tidak nempel. Kertas cetakan itu kan kalau keluar itu kan masih basah. Nah, pakai bedak bayi, Pak? Nggak bisa. Bedaknya khusus. Ada bedak khusus untuk cetak ini. Kalau pakai bedak bayi nanti ada putih-putihnya. Ada putih-putih di cetakannya. Tapi kalau yang ini khusus efek. Ini untuk powdernya. Ada bahan satu lagi oli, ini ya saya tulis tadi. Oli buat apa? Untuk perawatan. Karena kan namanya mesin itu kan ada gerigi-geriginya, biar gerigi-geriginya itu lancar. Kemudian atau
apa paselin ya biasanya. Itu tadi lupa naruh di sini. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada. Oke. Videonya sekarang fungsinya ya. Arti kalian belum pernah, saya cari videonya. Nah, ini videonya ya. Nah, ini alatnya. Terlebih dahulu ya. Ini alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. Nah, alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. Ini alat-alatnya. Ini ada tang. Ini yang merah ini pH meter. Ini fonten. Ini gum. Dan ini plat cleaner. Gitu kan. Ini developer. Nah, ini kemudian yang ini kain molton ya, ini ada spon ya. Taruh ya, lupaan tadi ya taruh. Nah ini base atau ini yang dicampur sama air 1:1 ini yang ini harganya lebih mahal dibandingkan beli pertalite, mending saya beli pertalite. Tapi kalau pakai pertalite baunya itu sedikit menyengat. Kalau ini lebih soft, lebih sifatnya tidak mengganggu cetak. Ada namanya rubber sucker atau karet pipa penghisap. Fungsinya buat apa ini? Ini untuk menghisap, membantu pipa penghisap. Ini ada pipa penghisap, ada anginnya menyedot. Nah ini ada rubber sucker. Ini untuk mengambil kertas yang tebal, yang tebalnya 150. Saat ke atas itu harus menggunakan namanya karet pipa penghisap. HVS nggak usah pakai ini, dilepas saja sudah cukup. Oke, itu cukup. Apakah videonya jelas? Apakah videonya Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah ada apa? Ada ditanyakan nggak? Tanyakan nggak tentang bahan, tentang alatnya tadi, tentang fungsinya? Oke, ada ya. Lanjut ya. Akan kasih tugas. Ini tugasnya individu dulu. Nanti pertemuan berikutnya ada tugas kelompok. Nanti kita bahas kelompok. Tapi pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan ini nanti kalian ini saya share untuk tugasnya. Sudah saya kirim di Google Classroom juga. Sudah saya kirim di Google Classroom. Nanti ini tugasnya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian di foto nanti diupload di Google Classroom. Nah, ini saya kasih waktu kurang lebih 20 menit ya, 20 menit untuk kan nanti ya. Ya, saya kerjakan 15 menit ya. Ada yang kesulitan nggak? Kesulitan, ya. Udah 20 menit. Silahkan. Namanya satu orang nanti saya tanya berapa orang gitu, karena soalnya 6 berarti ada 6 orang yang menjawab nanti. Ya. Yang pertama ini hari ya, tanggal berapa ya? Tanggal 14. Oh, ini hari pramuka. Ya, hari pramuka tanggal 14 Agustus. Ini harusnya kalau berangkat sekolah upacara ya. Upacara bawa itu ya seragam pramuka lengkap ya. Ini pasti pramukanya di rumah. Ya, ini pakai OSIS, malah semuanya pakai OSIS. Padahal ini hari pramuka. Oh, iya, silakan. Oke.
Jawabannya apa, Mas? Betul, bagus sekali. Densitometer, ya. Densitometer tadi untuk mengukur apa? Refleksi, ya. Tadi refleksi ada 2 tadi ya. Sama satu lagi tadi. Itu. Yang kedua, Mas Fauzi, Fuller Gauge, ya. Bagian-bagian apa yang diukur dengan Fuller Gauge? Coba, Mas. Sekali bagus, ya. Oh, ternyata bagus semua. Silakan pekerjaannya nanti difoto, kemudian dikirim di Google Classroom. Nanti biar Pak Adin bisa mengoreksinya, gitu ya. Nah, itu cukup ya. Oke, sekarang kita kalau sudah cukup, kesimpulan apa pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, siapa yang mau bantu Pak Adin untuk memberikan kesimpulan? Kesimpulan apa mata pelajaran ya? Siapa? Oh, Mas Bintoro. Oke, silakan Mas. Bagus. Ya, kesimpulannya. Ya. Ya, kesimpulannya adalah Kesimpulan hari ini ya. itu adalah tadi ya, pertama kita tentang jenis alat dan bahan. Alatnya tadi macam ada penggaris, ada kunci pas, kunci L, ya, fungsinya juga tadi bagus. Oke, ya cukup. Sekarang refleksi hari ini. Refleksi apa refleksi? Itu adalah kegiatan, mengingat kegiatan kita selama pembelajaran ini, kita ngapain aja ya. Bantu merefleksikan kegiatan pada pembelajaran ini pagi ini ya. Oke, cukup ya, bagus. Benar Pak Fauzi, refleksi kegiatan tentang jenis dan alat. Tadi Pak Adin memberikan, kemudian memberikan videonya ya, cukup jelas ya tadi videonya ya. Videonya sangat jelas tadi saya bilang, cukup jelas. Nanti videonya bisa dilihat lagi di YouTube ya. Nanti linknya saya lihat, kasihkan di link, ulang-ulang lagi. Kemudian gimana? Cukup ya hari ini ya? Cukup Pak. Kita Cukup Pak. Ya, sebelum saya berdoa, kita berdoa. Apakah kalian hari ini senang dengan pembelajaran hari ini? Pak. Bahagia nggak? Bahagia Pak. Bahagia kok Pak Fauzi kok. Bahagia Pak. Nggak kelihatan. Coba senyum. Ini Pak sedang masuk Pak. Mas Fauzi mana senyumnya? Jangan pelit-pelit gitu loh senyumnya. Nah, kayak Pak Fauzi, Mas Bintoro itu loh senyumnya. Lah, senang berarti. Oke, bagus. Mbak Indah gimana? Senang nggak? Senang sekali, Pak. Tangannya di sini, jempol 2 kalau senang. Oke, senang. Ya, bagus. Ya. Oke, ini belum difoto ya. Kita foto dulu di print screen, nanti biar buat status dulu. Mana tangannya? Jempol 2 gini. Saya print screen dulu, Kak. Oke, nanti saya kirim di grup ya. Fotonya cukup. Ya, kalau kelas untuk berdoa ya. Adi Mas Bintoro untuk berdoa penutup. Silahkan Mas Bintoro. Doa Mas. Pimpin doa dulu Mas Bintoro. Baik, terima kasih teman-teman. Mari sebelum menyelesaikan pelajaran hari ini kita berdoa dulu untuk menyelesaikan selesainya pelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Bintoro untuk berdoanya. Cukup. Besok minggu depan kita akan, kalau kita bahas nanti kita penyetelan. Lihatkan
Cukup dari saya. Nanti ada apa? Mungkin ganti mapel yang lain lagi ya. Ada lagi Zoom lagi nggak? Ada Meet lagi nggak? Mata pelajaran lain? Ada, Pak. Ya, nanti Apa? ya diikuti juga nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.